Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat si Zhan Feng hendak menebas pedangnya, suara "cila" terdengar. Bebatuan di jendela pagoda batu langsung runtuh dan sosok Han Li muncul dari dalam. Star Moon Boots miliknya bersinar terang saat dia terbang menuju si Chuan Kong. Namun, saat dia terbang beberapa ratus kaki di udara, dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dari sudut matanya, dia melihat sosok putih menembak ke arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Dia berhenti sejenak dan mendarat di atap aula yang masih utuh. Saat si Zhan Feng hendak menebas hati si Chuan Kong, dia tiba-tiba mendengar jeritan yang menyayat hati. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan berbalik untuk melihat Du Yuan, yang masih bertarung dengan monster skala kera iblis. Bunga putih mekar di dadanya, berlumuran darah. Sebelum dia bisa melihat apa yang terjadi, bunga putih itu menutup kelopaknya dan berubah menjadi kuncup bunga tajam yang berbentuk seperti ujung tombak. Itu kemudian ditarik keluar dari dada Du Yuan. Sebuah lubang segera muncul di dada Du Yuan dan darah menyembur keluar seperti air mancur, berhamburan kemana-mana. Setelah itu, sesosok ramping mengenakan baju besi tulang putih muncul dari belakang Du Yuan. Dia memegang senjata aneh yang terlihat seperti tombak tulang di tangannya dan melambai pada si Zhan Feng sambil tersenyum. "Itu kamu!" Si Zhan Feng berseru kaget. Tidak hanya si Zhan Feng yang terkejut, bahkan Han Li, yang berada di atap aula, juga terkejut. Itu karena orang yang mengenakan armor tulang putih tidak lain adalah Gu Qianxun. Tombak di tangan wanita itu menusuk keluar dari dantian Du Yuan lagi. Dengan kilatan cahaya putih, tombak terbelah menjadi 5 kelopak seperti bunga mekar dan menghancurkan Nas Chen Sol Du Yuan. Melihat Du Yuan telah meninggal, wanita menawan itu segera terbang menuju si Zhan Feng. Namun, monster skala kera iblis menolak untuk melepaskannya dan mengejarnya, berkelahi dengannya lagi. "Rekan Taois dari kota Xuan, kita tidak memiliki permusuhan satu sama lain. Mengapa kamu membunuh temanku?" Si Zhan Feng mengerutkan kening saat bertanya. Si Chuan Kong membuka matanya lagi dan melihat ke arah Gu Qianxun dengan susah payah. Dia sama bingungnya. Namun, Gu Qianxun melirik si Chuan Kong yang terluka parah dan ekspresinya sangat dingin. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menjawab saat dia menyerang si Zhan Feng. "Apakah kamu ingin menyelamatkannya?" Si Zhan Feng tertawa terbahak-bahak saat dia mengayunkan pedangnya ke arah kepala si Chuan Kong. Posturnya menebas sempurna, seolah-olah dia akan membelah kepala si Chuan Kong dalam satu serangan. Namun, sudut matanya terus menatap Gu Qianxun, yang terbang ke arahnya. Di telapak tangannya yang beregenerasi sedikit demi sedikit, dia diam-diam memegang belati tulang putih yang sesempit daun willow. Lebih dari selusin titik akupuntur bintang pada belati menyala pada saat yang bersamaan. Selama Gu Qianxun menyerangnya sambil menyelamatkannya, dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan belati ini untuk melukainya atau bahkan membunuhnya. Namun, saat Gu Qianxun hendak mendekatinya, si Zhan Feng terkejut saat menyadari bahwa tombak di tangannya tidak diarahkan ke belati di tangannya, melainkan ke kepalanya. Dia ingin membunuhnya, bukan menyelamatkannya. Dalam keterkejutannya, si Zhan Feng tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melambaikan tangannya dan belati daun willow terbang keluar dari telapak tangannya, menusuk ke arah alis Gu Qianxun. Pada belati kecil, lebih dari selusin titik akupuntur bintang menyala bersamaan dengan cahaya putih yang bersinar di permukaannya. Seketika, ratusan cahaya pedang ditembakkan dari belati ke arah Gu Qianxun. Melihat ini, yang terakhir mengerutkan kening. Namun, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti dan terus maju. Namun, tombak di tangannya tiba-tiba berbalik dan menyerang ke arah belati daun willow. Cahaya putih keluar dari ujung tombak seperti bunga yang mekar, mengaduk udara dan menyelimuti semua cahaya pedang. Setelah itu,
kelopak bunga di ujung tombak menutup dan kembali ke keadaan semula. Belati daun willow melilit ujung tombak saat menusuk ke arah si Zanfeng. Dengan ketukan kakinya, sosok si Zanfeng mundur menuju tepi lubang. Sesampainya di tepi lubang, dia melihat wanita mempesona yang terjerat oleh monster skala kera iblis dan tidak dapat melarikan diri. Dia kemudian melihat lengannya yang belum sembuh total dan dagingnya masih terbuka. Dia menghela nafas dan berteriak, "Pergi!" Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Mendengar hal tersebut, wanita mempesona itu segera mundur dan mengejarnya tanpa ragu sedikit pun. Setelah mengejar beberapa saat, kera iblis tidak bisa mengejarnya dan kehilangan targetnya. Itu berbalik dan menyerbu ke arah Gu Qianxun. Bajingan! Gu Qianxun mengutuk pelan. Dengan lambaian tangannya, benda seperti token terbang keluar dan berhenti di depan kera iblis. Melihat ini, mata kera iblis menjadi gelap dan tubuhnya menyusut dengan cepat, berubah menjadi patung mini. Dengan lambaian lengan Gu Qianxun, token itu terbang ke tangannya. Ekspresi Han Li menjadi lebih kompleks saat dia melihat dari jauh. "Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku atau untuk membunuhku?" Ekspresi si Chuan Kong tenang saat dia melihat ke arah Gu Qianxun di sampingnya lalu bertanya. Gu Qianxun tidak menjawab tetapi matanya dipenuhi dengan kesedihan. Mengangkat tombak di tangannya, dia menusukkannya ke dahi si Chuan Kong tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, cahaya putih berbentuk busur ditembakkan, dan menghantam ujung tombak. Setelah itu, Han Li melangkah ke udara dan muncul di samping si Chuan Kong. Dengan satu tangan, dia memegang bilah melengkung putih yang digunakan si Chuan Kong sebagai senjata tersembunyi. "Taois Gu, apa yang kamu lakukan?" Mata Han Li menyipit saat dia melihat Gu Qianxun yang tidak dikenalnya dan bertanya dengan cemberut. "Aku belum bertanya padamu, mengapa kamu menghentikanku melakukan sesuatu tanpa alasan?" Gu Qianxun bertanya saat dia melihat Han Li muncul. "Daois Si adalah temanku dan dia seharusnya tidak memiliki dendam padamu. Denganku di sini, aku tidak akan membiarkan dia terluka," jawab Han Li dengan tenang. "Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya harus membunuhnya?" Gu Qianxun berkata dengan dingin. "Kalau begitu aku hanya bisa menyinggungmu," kata Han Li tanpa ragu. "Bagus." Saat Gu Qianxun mengucapkan kata, "baik," dia menggerakkan kakinya dan menyerah pada si Chuan Kong saat dia menerkam ke arah Han Li. Lebih dari 30 bintik cahaya bintang muncul di tombak tulang putih di tangannya, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dia mengayunkan tombaknya ke udara, dan lebih dari 100 proyeksi tombak putih identik muncul dari udara tipis sebelum menusuk ke berbagai bagian tubuh Han Li. Dia tidak menahan diri sama sekali. Wajah Han Li menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya. Bilah melengkung putih menarik busur misterius di udara dan memotong bayangan tombak. Ratusan bayangan tombak langsung meledak dan menghilang. Bilah melengkung secara akurat mengenai ujung tombak tulang putih dan menghentikannya. Gu Qianxun tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Tombak di tangannya tiba-tiba berputar dan ujung tombaknya mekar seperti bunga. Itu terbelah menjadi 4 kelopak dan dengan cepat menutup, seolah-olah mulut besar telah menggigit bilah melengkung putih itu. Ujung tombak memancarkan cahaya putih dan berubah menjadi panah putih yang ditembakkan ke arah dada Han Li. Pada saat yang sama, Gu Qianxun melambaikan tangannya dan cahaya hitam keluar dari tangannya. Itu adalah liontin pahatan si Chuan Kong. Liontin ukiran hancur, dan pusaran cahaya hitam meletus dari dalam. Kera jahat dari sebelumnya muncul kembali, tapi kali ini, itu sedikit lebih kecil langsung ke arah Han Li. Kera jahat itu bergidik, dan semua paku tajam di tubuhnya meletus dari tubuhnya, berubah menjadi garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke arah Han Li. Gu Qianxun tiba-tiba membuang tombak tulangnya dan melambaikan tangannya. 8 paku pendek putih keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi 8 cahaya putih buram yang melesat ke arah si Chuan Kong. Sejak awal,
Targetnya selalu Si Chuankong. Si Chuankong terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Melihat paku pendek putih terbang ke arahnya, dia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Tetapi pada saat ini, boom, yang keras meledak. Itu berasal dari tubuh Han Li. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar terang dan berubah menjadi gelombang cahaya putih megah yang meledak ke segala arah. Saat tombak tulang putih dan paku hitam di tubuh kera iblis bersentuhan dengan gelombang cahaya putih, langsung berhenti lalu meledak. Kera iblis itu juga tersapu oleh gelombang cahaya dan menabrak gedung di dekatnya. Bangunan itu runtuh dan mengubur tubuh kera iblis di bawahnya. Pada saat yang sama, kaki Han Li bergerak dan seluruh tubuhnya menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan Si Chuankong dan melambaikan tangan kanannya. Keenam duri putih pendek itu tiba-tiba menghilang tanpa bekas dan jatuh ke tangannya. Melihat ini, wajah Gu Qianxun akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat 6 paku pendek di tangannya, Han Li menatap Gu Qianxun dan menggerakkan lengannya. 6 paku pendek berubah menjadi 6 bayangan putih dan mengeluarkan pekikan yang mengerikan saat mereka terbang kembali dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi Gu Qianxun sangat berubah saat dia meraih tombak tulang putihnya. Dengan goyangan tombaknya, pedang putih di atasnya terbang keluar dan berbenturan dengan salah satu bayangan putih. Pada saat yang sama, 5 bunga tombak putih lainnya muncul dan berbenturan dengan 5 bayangan putih lainnya. Tubuh Gu Qianxun bergetar hebat saat dia mundur 7 langkah. Dengan kilatan ketakutan di matanya, dia berbalik dan menggunakan momentum untuk melarikan diri. Kecepatannya sudah sangat cepat dan dengan bantuan paku pendek putih, kecepatannya semakin meningkat. Dalam sekejap, dia sudah lebih dari 1000 kaki jauhnya dan sepertinya dia akan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, bagian depan Gu Qianxun kabur saat Han Li muncul seperti hantu dan menghalangi jalannya. Gu Qianxun tampak seperti melihat hantu dan menghentikan langkahnya. "Taois Gu, siapa sebenarnya kamu?" Han Li menatap Gu Qianxun dan bertanya. "Taois Li, mengapa kamu perlu tahu begitu banyak? Karena kamu ingin melindungi Si Chuankong itu, aku akan melepaskannya." Ekspresi Gu Qianxun sudah kembali normal saat senyum tipis muncul di wajahnya. "Siapa kamu sebenarnya? Jangan paksa aku untuk memaksamu." Han Li mengucapkan kata demi kata. "Rekan Li, mengetahui terlalu banyak belum tentu merupakan hal yang baik. Masalah ini hanya akan membawa Anda lebih banyak kerugian daripada kebaikan." Ekspresi Gu Qianxun tidak berubah saat dia berbicara. Han Li tidak berbicara lagi dan perlahan mengangkat tangannya. Cahaya putih muncul di tubuhnya sekali lagi saat aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Itu bahkan lebih kuat dari aura yang dia keluarkan saat dia memblokir semua serangan Gu Qianxun. Selain itu dipenuhi dengan niat ganas, seolah-olah binatang buas yang tiada taranya telah terbangun dan menyerbu ke arah Gu Qianxun. "Kenapa kamu harus melakukan ini? Aku akan bicara." Gu Qianxun menatap Han Li dan menghela nafas. Han Li menghentikan tindakannya dan berhenti menggunakan auranya untuk menekan Gu Qianxun. Namun, dia juga tidak menyebarkan auranya. Ekspresi Gu Qianxun tampak rileks saat dia berbicara. Saat dia berbicara, tombak tulang putih di tangannya tiba-tiba melesat keluar tanpa peringatan, menusuk ke arah Han Li. Han Li sepertinya sudah menduga ini. Dengan lambaian lengannya, tombak tulang putih itu muncul di tangannya dan hendak melakukan serangan balik. Namun, pada saat ini, tulang tombak itu tiba-tiba bergetar hebat dan titik akupuntur bintang di atasnya bersinar terang, berubah menjadi matahari putih. Dengan ledakan yang keras, seluruh tulang tombak itu meledak menjadi selusin keping. Dengan suara siulan yang menakutkan, potongan-potongan itu terbang ke arah Han Li. Ujung tombak terbelah lagi dan berubah menjadi 4 kelopak putih. Keempat kelopak ini segera melesat keluar dan berubah menjadi 4 bayangan putih yang melesat ke arah dada Han Li.
Kecepatan kelopak putih jauh lebih cepat daripada potongan tombak tulang lainnya. Dalam sekejap, jarak mereka hanya setengah kaki dari dada Han Li. Kemanapun lewat, garis hitam akan muncul di udara. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia menembak mundur, dan pada saat yang sama, dia melemparkan pukulan ke udara. Udara di depannya langsung membeku dan berubah menjadi dinding tak terlihat. 4 kelopak putih yang dibentuk oleh tombak berhenti di udara. Seperti 4 ikan ganas, berjuang dan mencoba menembus dinding tak terlihat. Namun, keempat kelopak itu hanya maju setengah kaki sebelum akhirnya berhenti. Pecahan lain dari tombak tulang menabrak dinding tak terlihat, menghasilkan serangkaian suara berderak keras. Namun, mereka semua diblokir. Rekan Taois Li, sampai kita bertemu lagi. Begitu tombak tulang itu meledak, sosok Gu Qianxun sudah terbang jauh. Dalam sekejap mata, dia sudah terbang ribuan kaki jauhnya. Namun, suaranya yang dingin masih terdengar di udara, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia bahagia atau sedih. Tubuh Han Li melintas saat dia bersiap untuk mengejar lagi. Namun, tepat pada saat ini, tumpukan bangunan yang runtuh di dekat Si Chuan Kong tiba-tiba meledak, dan siluet hitam keluar dari dalam, menerkam ke arah Si Chuan Kong. Itu adalah kera iblis. Kera iblis meraung dengan marah, dan tinju besarnya meninju seperti kilat. Itu berubah menjadi afterimage hitam dan meninju ke arah kepala Si Chuan Kong. Sambil mengerutkan kening, Han Li mengalihkan pandangannya dari Gu Qianxun dan menghilang dalam sekejap. Tinju kera iblis berhenti setengah kaki dari kepala Si Chuan Kong. Ini karena telapak tangan muncul dari udara tipis dan menghentikan tinju kera iblis. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan kera iblis, itu tidak dapat menekan tinjunya ke bawah. Sosok Han Li segera muncul, dan lengannya yang lain menjadi buram. Tubuh besar kera iblis terbang seperti sedotan. Saat terbang ke udara, tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sosok Gu Qianxun telah menghilang ke kedalaman sebuah bangunan yang jauh. Han Li melihat ke arah di mana dia menghilang. Meskipun Gu Qianxun telah melarikan diri jauh, dia masih memiliki peluang 50% untuk mengejarnya. Namun, dia tidak mengejarnya. Meskipun Gu Qianxun tidak mengatakannya, dia memiliki beberapa dugaan di dalam hatinya mengapa wanita ini ingin membunuh Si Chuan Kong. Tatapan Han Li beralih ke Si Chuan Kong, yang berada di tanah, dan hendak berbicara. Si Chuan Kong menatapnya dengan matanya, dan dengan susah payah, dia mengangkat tangannya dan menjabatnya. Melihat ini, alis Han Li berkedut, dan dia berhenti bicara. Si Chuan Kong menarik napas dalam-dalam, dan tangannya merogoh bajunya yang compang camping. Dia mengeluarkan botol batu giok putih dan menuangkan pil merah darah. Saat pil masuk ke perutnya, wajahnya langsung berubah menjadi merah darah, dan luka di tubuhnya mulai memerah. Di bawah jalinan cahaya merah, luka sembuh dengan cepat, dan dalam beberapa napas, hampir menghilang. Mata Si Chuan Kong tiba-tiba menunjukkan ekspresi bermartabat, dan dia mulai melantunkan mantra. Jari-jarinya mulai bergerak di sekitar tubuhnya. Cahaya darah sebening kristal muncul di dadanya, bergoyang lembut. Han Li melihat ini, dan wajahnya menunjukkan ekspresi takjub. Ketika Si Chuan Kong melihat cahaya darah, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Jari-jarinya bergerak lebih cepat, dan dia melantunkan mantra. Cahaya darah sebening kristal di dada Si Chuan Kong bergoyang, dan kemudian perlahan mulai bergerak dari dadanya ke lengan kirinya. Wajahnya membeku, dan dia menggunakan telapak tangan kanannya sebagai pisau. Tanpa ragu, dia memotong bahu kirinya, dan lengan kirinya dipotong. Begitu lengan kiri dipisahkan dari tubuh Si Chuan Kong, cahaya darah jernih di atasnya segera bersinar, dan berubah menjadi api merah darah, membungkus lengan kiri di dalamnya, lalu membakarnya. Saat Han Li melihat ini, dia meraih tubuh Si Chuan Kong, dan menariknya ke samping.
Cahaya merah di wajah si Chuan Kong tidak hilang saat ini. Luka di bahu kirinya berkelebat, dan luka itu langsung berhenti mengeluarkan darah. Ekspresinya langsung santai. Pada saat ini, lengan kiri si Chuan Kong telah berubah menjadi abu, dan api merah darah telah menghilang, hanya menyisakan butiran darah sebening kristal yang mengambang di sana. Saat Han Li melihat pemandangan ini, jejak keterkejutan muncul di matanya. "Jangan bergerak," suara si Chuan Kong terdengar di telinga Han Li. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya tergerak, dan dia berdiri diam di sana, tanpa bergerak. Manik darah sebening kristal sedikit bergetar, seolah merasakan situasi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, tampaknya akhirnya menyerah, dan dengan deru, itu mengebor ke tanah, dan menghilang. Ekspresi si Chuan Kong rileks, dan dia berjuang untuk berdiri. Tangan kanannya meraih ke dadanya lagi, mengeluarkan pil seperti giok darah, dan menelannya. Ketika bahu kirinya terpotong, itu segera memancarkan cahaya darah yang terang, dan daging yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari lengan yang patah, yang tumbuh dengan gila-gilaan. Hanya dalam selusin napas, lengan baru tumbuh. Saat Han Li melihat ini, matanya sedikit berbinar. Jika di luar, tidak akan sulit untuk menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memulihkan lengan yang patah, tetapi tidak mudah untuk melakukan ini di alam ruang timbangan akumulasi. Meskipun lengan yang patah tumbuh, wajah si Chuan Kong masih sangat pucat. Dia duduk bersila, mengaktifkan kekuatan darah di tubuhnya, dan memurnikan pil. Han Li tidak mengganggunya. Dia diam-diam berjalan ke samping, dan menutup matanya untuk beristirahat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, 3 hari 3 malam telah berlalu. Kulit si Chuan Kong banyak pulih, dan dia perlahan membuka matanya. Setelah menghembuskan nafas panjang, dia berdiri. "Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja?" Han Li berdiri di beberapa titik, dan bertanya. "Kakak Li, ini semua berkat bantuanmu kali ini. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati di sini," kata si Chuan Kong sambil tersenyum masam. "Karena kamu dan aku berteman, tidak perlu mengatakan hal-hal ini. Tapi, ada apa dengan manik darah tadi?" Han Li melambaikan tangannya, saat bertanya. "Itu adalah teknik rahasia jejak darah dari Eko. Dia dapat menanamkan esensi darahnya ke dalam tubuh orang lain, dan dia dapat sepenuhnya memantau semua gerakan orang lain dalam jarak tertentu. Saya baru saja terpengaruh oleh Void Explosion Talisman. Meskipun aku terluka parah, kekuatan Void Explosion Talisman juga menghancurkan sebagian dari teknik rahasia jejak darah dengan kombinasi faktor yang aneh. Itu sebabnya saya bisa mengeluarkannya dari tubuh saya," jelas si Chuan Kong. "Jadi begitu. Tampaknya meskipun alam spasial skala akumulasi ini mengisolasi ki esensi dunia, ada banyak teknik seperti itu." Han Li mengangguk. "Sebelumnya, juga karena teknik rahasia jejak darah inilah sikap saya terhadap saudara Li menjadi dingin. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya," kata si Chuan Kong dengan sedikit permintaan maaf. "Kakashi, wajar jika kamu melakukannya dalam situasi itu. Tapi saya tidak mengerti, mengapa Eko menanam teknik rahasia jejak darah di tubuh Anda." Mata Han Li berkilat, dan bertanya. Ketika si Chuan Kong mendengar ini, ekspresinya sedikit menegang, dan jejak kesedihan muncul di matanya. Dia tidak berbicara untuk sementara waktu. Han Li juga tidak mendesaknya, dan diam-diam menatap si Chuan Kong. "Jika bukan karena bantuan saudara Li barusan, saya akan menjadi mayat sekarang. Mengenai hal-hal yang terjadi sebelumnya, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Nyatanya, saya mengikuti Anda ke alam spasial skala akumulasi ini, selain membantu Anda menemukan roh ungu, ada tujuan lain. Harus dikatakan bahwa ini adalah alasan utama saya memasuki alam tata ruang skala akumulasi." Si Chuan Kong terdiam sekitar 1/4 jam, lalu mengangkat kepalanya saat berkata, "Oh, apa tujuan lainnya?" Han Li tidak terkejut.
Percakapan sebelumnya antara si Chuan Kong dan si Zhan Feng telah membuatnya samar-samar menebak bahwa si Chuan Kong memiliki tujuan lain untuk datang ke alam tata ruang skala akumulasi. Mata si Chuan Kong berkilat, dan perlahan berkata, ini untuk menemukan kerangka suci skala akumulasi. Kerangka suci skala akumulasi. Apa itu? Mata Han Li bergerak, saat bertanya. Aku tidak begitu jelas tentang spesifiknya, tapi dikatakan sebagai harta karun tiada taraf yang sangat membantu dalam menembus hambatan alam Dewa Surgawi Agung. Kemungkinan besar tersembunyi di reruntuhan besar. Mata si Chuan Kong berkilat kegirangan. Han Li hanya mengangguk sedikit, dan sepertinya tidak banyak bereaksi. Aku awalnya memasuki akumulasi skala tata ruang untuk kakak ketiga, tapi tentu saja, aku tidak membutuhkannya sekarang. Selanjutnya, aku harus hidup untuk diriku sendiri. Saudara Li, saya memiliki beberapa informasi tentang reruntuhan besar di tangan saya, yang diberikan kepada saya oleh saudara ketiga. Sebagian besar alasan Eko memenjarakanku adalah untuk mendapatkan informasi itu. Saudara Li, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk mencari kerangka suci skala akumulasi dengan saya. Ini akan sangat membantu Anda. Si Chuan Kong menghela nafas, dan mengubah topik pembicaraan. Kalau begitu, Eko juga memasuki reruntuhan besar untuk mendapatkan kerangka suci, kan? Han Li bertanya. Kemungkinan besar begitu. Namun, orang ini memiliki banyak rahasia. Menurut pengamatan saya selama bertahun-tahun, Eko tampaknya memiliki niat lain selain kerangka suci, kata si Chuan Kong dengan cemberut. Karena tujuan Eko juga merupakan hal ini, jika kita mencari kerangka suci, itu akan sama dengan menjadi musuh Eko. Ini masalah serius, dan aku harus memikirkannya sebelum aku bisa menjawabmu. Han Li bergumam. Tentu saja. Si Chuan Kong segera mengangguk. Selama sisa waktu, keduanya tidak bergerak maju, dan terus memulihkan diri. Alasan utamanya adalah luka si Chuan Kong kali ini terlalu serius. Saat ini, sepertinya dia baik-baik saja. Tetapi pada kenyataannya, vitalitas internalnya sangat rusak, dan dia membutuhkan waktu lama untuk pulih secara bertahap. Keduanya pulih selama 3 hari penuh. Dan hanya setelah si Chuan Kong memulihkan sekitar 50% dari vitalitasnya barulah mereka terus berjalan menuju kedalaman alun-alun.